Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita masuk dalam ibadah minggu saat ini yang akan dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga tahun 2020, baiklah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan Majelis Sinode GKST pada pembukaan Pekan Keluarga sebagai berikut. Jemaat yang dikasihi dan dilindungi oleh Tuhan, seluruh keluarga yang berbahagia, Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia yang telah melindungi dan menguatkan kita semua di tengah pergumulan atas wabah pandemi COVID-19. Kita mengalami perubahan drastis dalam berbagai segi kehidupan. Sisi kemanusiaan kita menjerit dan terus berdoa memohon belas kasih Tuhan agar kita semua segera terlepas dari beban berat ini, agar Tuhan dalam belas kasih-Nya segera menghentikan penyakit sampar yang menakutkan ini. Semoga kita semua dapat diperkenankan kembali dalam aktivitas normal. Anak-anak kita kembali bersekolah, kita orang tua kembali ke lapangan pekerjaan kita masing-masing, dan lebih dari semua itu, Tuhan perkenankan kita kembali dalam persekutuan ibadah di rumah-Nya yang kudus, yang sangat-sangat kita rindukan. Akan tetapi, bila Tuhan masih mengizinkan kita dalam kondisi ini, tentu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita ada dalam kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kita. Semua ada dalam rancangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Oleh sebab itu, kita dipanggil untuk berserah dan bergantung sepenuhnya kepada-Nya. Mari mohon ampunan, rahmat, dan anugerah dari Tuhan. Pekan Keluarga tahun ini, mari kita maknai sebagai kesempatan bagi kita untuk dipulihkan Tuhan. Waktu bagi kita untuk saling berdoa di tengah keluarga kita masing-masing. Juga saat kita untuk membawa keluarga kita ke hadapan Tuhan untuk memohon perlindungan dan berkat kehidupan. Jangan lewatkan kesempatan yang berharga ini, karena di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang berbicara di tengah keluarga kita masing-masing. Kita semua diminta untuk tinggal di rumah, karena Tuhan ingin seisi keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Seperti Nuh yang diselamatkan Tuhan, tidak hanya diri Nuh sendiri, akan tetapi juga seisi keluarganya. Majelis Sinode GKST menyampaikan selamat merayakan Pekan Keluarga tahun 2020. Tetap semangat dan berharap terus kepada Kristus. Kuat dalam ibadah dan doa keluarga. Saling mendukung dalam memutus mata rantai COVID-19. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Tentena Mei 2020. Majelis Sinode GKST, Pendeta Jefferson Rense MTH Ketua Umum, Pendeta Julianus Toledo STA MA Sekretaris Umum. Demikianlah sambutan Majelis Sinode GKST pada pembukaan Pekan Keluarga tahun 2020 saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi, Shalom. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Tentu ibadah kita kurang lebih 2 bulan ini sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Sekalipun demikian, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang setia mengasihi kita. Ibadah minggu ini
dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah tahun 2020 di bawah sorotan tema Keluarga Kristen sebagai Bait Allah. Sepekan kita akan merenungkan secara sungguh-sungguh tugas dan panggilan setiap keluarga Kristen dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat sebagai Bait Allah. Karena itu, ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Kadin sampai STH bersama dengan majelis yang melayani saat ini, mengucapkan selamat kita beribadah. Tuhan memberkati. Menyambut pelayanan firman, dijemput jemaat berdiri. Kita menyanyi PKJ nomor 14. Pertolongan kita dalam ibadah ini yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Bersyukur pada Tuhan. Marilah kita mendengarkan hukum Allah yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayatnya yang ke-37 hingga pada ayatnya yang ke-42. Ia berkata demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul,
Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Firman-Mu kupegang selalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengadu kepadamu bahwa dalam hidup ini kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Bila kurang dosa,
Setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bersama-sama kita dengarkan persembahan pujian vokal grup El Shaddai Jemaat Ebenezer Ranunju. Terima kasih persembahan pujian dari vokal grup El Shaddai Jemaat Ebenezer Ranunju. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan daripada sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu bersama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Allah Tuhan kami, saat ini sedialah hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini akan menjadi milik kami dan dapat membaharui kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang melayani kita dalam ibadah pembukaan Pekan Keluarga pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 yang berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Sekian jam pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah lalu melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah pada saat ini, dalam ibadah minggu yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga saat ini. Firman Tuhan hadir menjumpai kita dengan tema keluarga sebagai bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menarik untuk direnungkan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa orang percaya kepada Yesus Kristus adalah bait Allah. Dan kata bait Allah dalam bahasa Yunani yang dipakai Paulus di sini adalah naos, yaitu bagian yang disebut ruang kudus dan maha kudus dalam bait Allah, di mana Allah disembah, tidak termasuk pelataran-pelataran bait Allah. Artinya yang ditekankan di sini adalah kehadiran Allah, tetapi bukan gedungnya. Sangat menarik juga ketika Yesus berkata, rombaklah bait Allah ini. Hal ini hendak menekankan bahwa yang paling penting dalam ibadah bukanlah gedung atau tempat fisik yang kelihatan, tetapi kehadiran Allah di dalam kehidupan dan ibadah kita. Hal ini hendak mengatakan bahwa walaupun gedung gereja kita indah dan megah, tetapi kalau Allah tidak hadir di dalamnya, maka semua itu menjadi sia-sia. Karena itu yang perlu untuk selalu diingat adalah bagaimana menghadirkan Allah dalam setiap ibadah dan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bisa kita membayangkan bagaimana rasanya disebut sebagai keluarga Allah? Bagaimana rasanya dan bagaimana perasaan kita jika kita disampaikan atau kita dikatakan sebagai keluarga atau rumah tangga Allah? Berarti hidup kita harus berbeda dari dunia ini. Hidup kita harus fokus pada bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana hidup berkenan kepada Allah? Yang pertama adalah taat kepada firman Allah. Kita menjadi taat pada firman Allah ketika kita tahu apa itu firman Allah. Karena itu persekutuan atau ibadah keluarga itu sangat penting.
Paling tidak ada doa bersama keluarga lengkap setiap hari. Ada papa, ada mama, ada anak-anak, ada engkai, ada nenek, dan siapa saja yang ada di dalam rumah kita. Tentunya itu menjadi sangat luar biasa dalam kehidupan sebagai keluarga Kristen. Allah menghendaki kita sebagai keluarga untuk datang bersama-sama menghadap kepada Tuhan. Jadi bukan hanya saat doa makan kita berdoa. Keluarga harus menentukan waktu doa atau ibadah keluarga bersama. Mungkin persekutuan keluarga seperti ini sudah jarang terjadi dalam dunia kita yang penuh dengan kesibukan. Itulah sebabnya di GKSD ada disediakan waktu khusus yang disebut pekan keluarga, yang artinya minggu keluarga, di mana keluarga bersama-sama berkumpul beribadah bersama, membahas hal-hal yang khusus berhubungan dengan pergumulan keluarga. Bergumul di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing dapat kita sampaikan di dalam ibadah keluarga tersebut. Pertanyaannya, apakah semuanya itu sudah kita lakukan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita masing-masing? Apakah ibadah-ibadah tersebut sudah kita laksanakan dengan baik di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing? Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini diartikan sebagai minggu keluarga atau minggu pekan keluarga, yang artinya minggu keluarga, di mana keluarga bersama-sama berkumpul beribadah bersama, membahas hal-hal khusus sehubungan dengan kehidupan dan rencana keluarga, membahas segala rencana-rencana kita kepada Tuhan. Amat terlebih di saat-saat ini dengan wabahnya COVID-19 yang melanda dunia, Tuhan memaksa keluarga berkumpul. Masa-masa stay at home atau di rumah saja adalah waktu yang tepat untuk keluarga untuk mengadakan persekutuan atau doa bersama. Allah telah memulihkan keluarga Allah adalah baiknya melalui wabah corona. Karena dengan wabah corona, kita tidak punya pilihan lain kecuali tinggal di rumah. Sehingga kita punya banyak waktu untuk bersekutu sebagai keluarga Kristen. Dan yang kedua, memiliki sikap dan karakter Kristus. Firman Allah yang disampaikan yang mengajak kita untuk hidup benar di hadapan Allah dan akan menghasilkan kehidupan yang berkarakter Kristus. Perilaku yang berbeda dengan dunia ini. Perilaku yang berbeda dengan kehidupan dunia setiap hari. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana sebagai kehidupan orang Kristen, bagaimana karakter kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaah, dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita bersama-sama menunjukkan sikap karakter Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kita percaya bahwa hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Bangunlah bait Allah dalam keluarga. Melalui persekutuan keluarga, maka Allah akan hadir dengan kuasa-Nya. Jika Allah hadir dalam keluarga, maka Allah yang akan memelihara rumahmu, memelihara anak-anakmu, mencurahkan rezeki melalui pekerjaan yang diberkati, melalui usaha saudara-saudara yang diberkati. Oleh karena itu, dari situlah pundi-pundi berkat Bapak Ibu Saudara akan terisi penuh oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya
Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita membaca dan merenungkan daripada sabda kebenaran firman Tuhan, sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat silakan berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak mati, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam surga, pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kudus bersama, persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil mengingat kata firman, siapa yang mempersembahkan syukurnya sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Di sini aku bawa Tuhan. Bersama-sama kita mendengarkan warta jemaat. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita dengarkan warta jemaat
Hari ini, Minggu 7 Juni 2020 sebagai berikut. Disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa ibadah penutupan pekan keluarga dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2020 dan dilaksanakan seperti ibadah minggu biasa di rumah kita masing-masing. Tata ibadah akan diantarkan ke rumah kita masing-masing. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat sekalian diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Sekali lagi kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa Kekal, Bapa di surga, terpuji Engkau senantiasa ya Allah, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Di saat ini kami telah diperdengarkan dengan kebenaran firman. Kami percaya Bapa di surga, firman ini tidak akan berlalu dengan begitu saja, namun di dalamnya akan senantiasa menjadi kuat baru buat kami semua, akan membentuk kami menjadi keluarga Allah yang baik, menjadi rumah tangga Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dengan firman. Begitu luar biasa penyertaan lewat firman pada saat ini. Di saat ini pula ya Bapa di surga, kami berdoa bagi kami semua yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan ibadah pada saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati kehidupan dan pelayanan kami semua. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan tidak akan menjadi sia-sia dalam hidup kami, namun berkat dan penyertaan Tuhan akan memberkati kami dalam kehidupan kami masing-masing. Iya Bapa Kekal, Bapa di surga, kami berdoa bagi semua jemaat yang berhisar dan muncul. Engkau mengenal mereka semua. Engkau mengenal pribadi-pribadi mereka. Engkau mengenal keluarga-keluarga mereka. Untuk itu ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, membawa kehidupan semua jemaat, membawa kehidupan keluarga mereka hanya kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang akan selalu memberkati mereka semua, akan memberkati rumah tangga mereka masing-masing, akan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing, akan memberkati usaha-usaha mereka masing-masing, sehingga dalam menjalani kehidupan ini mereka akan selalu merasakan bahwa penyertaan Tuhan selalu hadir melingkupi kehidupan keluarga mereka masing-masing, bahkan mencukupkan segala kebutuhan mereka setiap hari. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau mengenal mereka semua. Engkau mengenal semua orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau berkati mereka semua ya. Engkau jaga, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga dalam menjalani kehidupan mereka dalam masa tuanya, mereka selalu merasakan bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa hadir dalam kehidupan pribadi lepas pribadi mereka. Kami juga berdoa ya Bapa di surga bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik mereka yang sakit di rumah ataupun mereka yang sakit di rumah sakit. Ya Bapa di surga, jamah dan pulihkan mereka. Engkau sembuhkan mereka semua ya Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan tetap berlaku atas kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Bapa di surga bagi bangsa dan negara kami. Engkau mengenali ya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang dialami oleh bangsa dan negara kami di saat-saat ini. Untuk itu ya Bapa di surga, kami memohon kepada Engkau akan memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Engkau akan memberkati pemerintah yang ada, pemerintah dari pusat hingga ke pelosok-pelosok yang ada. Engkau akan senantiasa menuntun dan menyertai mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini, mengatur bangsa dan negara ini dengan satu harapan bahwa kasih dan penyertaan begitu sempurna mendukung dan memberkati mereka di dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Bapa di surga bagi semua tim medis, para dokter, bidan, mantri. Engkau mengenal ya Tuhan mereka semua. Engkau mengenal dan tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau mengenal apa yang mereka rasakan di saat-saat ini dalam tanggung jawab mereka yang sangat berat. Namun kami percaya ya Bapa di surga, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka semua. Engkau selalu menuntun dan menyertai mereka,
memberikan kekuatan, kesehatan tubuh, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan tetap berpengharapan bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Bapa kekal, Bapa di surga, kami berdoa ya Bapa di surga untuk Kabupaten Poso. Tolonglah ya Tuhan, Engkau jaga Kabupaten Poso, Engkau lindungi Kabupaten Poso, sehingga kami aman dari COVID-19. Engkau akan memulihkan keadaan ini, sehingga kami terbebas dari berbagai macam bahaya untuk penyakit tersebut. Dan kami percaya bahwa pemulihan Tuhan akan memulihkan tanah Poso. Bahkan bukan hanya tanah Poso, tetapi dunia ini Engkau akan pulihkan, sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Kami dapat senantiasa berkumpul bersukacita oleh karena menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa kita Bapa di surga, seluruh kehidupan kami, bahkan pekerjaan kami akan kami lakukan pada minggu ke depan yang akan kami jalani, semuanya ya Bapa di surga hanya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan dalam ibadah ini pula ya Bapa, kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat berguna, bermanfaat untuk kehidupan dan pelayanan jemaat Tuhan, jemaat Ebenezer dan Ronco. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, sumber kehidupan, sumber berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk menerima berkat Tuhan, jemaat disilakan berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan PKJ nomor 289, Keluarga Hidup Indah. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah dalam kasih dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Pelayan firman dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesediaan jemaat Tuhan